Puji Tuhan, tahun ini kita sudah memasuki tahun ekspansi, tahun perkembangan. Perkembangan bukan cuma mengembangkan ke kiri dan ke kanan kerajaan Allah, tetapi yang terutama kita menjadi saksi Kristus, ya, menjadi saksi Kristus seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, ya. Jadi kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan bagi kita, keberanian bagi kita, ya, untuk kita bertindak. Dan menjadi apa? Menjadi saksiku, ya, menjadi saksinya Tuhan Yesus di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Ini yang lebih penting. Ya, kalau kita tidak menjadi saksi diri kita, percuma kita menginjil ke sana kemari, tapi perbuatannya sama dengan orang dunia, orang tidak mau ikut, ya. Tapi karena kita tampil beda, baru orang melihat kok lain, ya, baru akan mengikut. Kita harus menjadi saksi Kristus lebih dahulu, ya. Ayatnya kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Itu PR di rumah, ya, baca sendiri. Saya akan menjelaskan intinya Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu. Itu kita diceritakan bagaimana kita dulu, ya, dulu sebelum mengenal Kristus, kita ini hidupnya sama dengan orang-orang dunia. Bahkan setelah mengenal Kristus pun mungkin kita cuma hanya KTP saja, ya, sama dengan yang dulu itu, hidupnya belum hidup baru, belum menjadi manusia baru, ya. Jadi masih sama dengan dunia. Itu saya alami bagaimana loh, percaya Yesus itu Tuhan, percaya kalau mati di kayu salib menebus dosa kita, percaya, ya, percaya naik ke surga, percaya, ya. Tetapi ya cuma sekedar begitu aja. Tapi kita tidak mengenal Yesus betul-betul masuk di dalam hati kita. Sehingga kehidupan kita ini berubah. Kita betul-betul menjadi manusia baru. Ini dulu, ya. Dulu ini berarti belum mengenal Kristus. Bahkan sudah mengenal Kristus pun, tapi cuma KTP, ya. Sama, tidak ada bedanya dengan orang yang belum bertobat itu. Coba kita lihat. Kalau dulu itu meskipun sudah mengenal Kristus tapi masih KTP, ini tidak kenal Allah. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati, loh, perbuatannya sumpah serapah, suka memaki, ya, segala binatang keluar dari mulutnya, tapi merasa dengan berkata, aku akan selamat karena aku sudah menerima Kristus, aku sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan selamat, aku akan selamat. Tapi perbuatannya masih tak benar. Coba lihat apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun aku berlaku degil, pikirnya selamat. Enggak, ya. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan, artinya tanah yang subur, maupun tanah yang kekeringan yang tidak subur. Apa yang jadi milik kita akan dihabiskan, diizinkan Tuhan untuk habis dimakan sama belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pengerat, ya, akan dihabiskan. Karena apa? Tidak kenal Allah. Meskipun kita setiap minggu ke gereja, meskipun kita ikut KM hari Rebo, ya, kita ikut doa puasa hari Sabtu, itu tidak ada gunanya, ya, karena kita tidak mengenal Allah dengan benar. Cuma KTP saja. Terus yang kedua, ini pikirannya sia-sia, ruwet kayak rambutnya itu, ya. Terus yang ketiga, pengertiannya gelap, tidak bisa terang, mikir apa-apa itu tidak bisa jelas, ya. Kegelapan saja yang memenuhi pikirannya. Terus jauh dari hidup bersekutu dengan Tuhan, boro-boro bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab aja ndak, ya, bagaimana mau bersekutu dengan Tuhan? Kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, itu kan lewat dari bacaan tiap hari saat teduh, ya. Kalau kita baca, kita akan mengerti. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah,
Maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, ya, karena kebodohannya, karena kedegilan hatinya yang tidak nurut aturan mainnya Tuhan meskipun tiap minggu ke gereja, ya tidak ada artinya, ya. Maka Tuhan akan menghabiskan, ya, membiarkan pikirannya dengan pikiran-pikiran yang terkutuk, yang tidak pantas mestinya dibuat, tapi yang dilakukan Tuhan biarin, ya. Terus berikutnya, perasaannya tumpul hingga menyerahkan diri pada hawa nafsu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu gelap, kita kan sudah ada terang di dalam hati kita karena menerima Yesus. Lalu terang yang ada di dalam hati kita ini jadi gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, terus pikirannya ruwet, gak karu-karuan, ya, tidak bisa jelas karena gelap. Lalu berikutnya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kalau di gereja menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, tapi hatinya jauh daripadaku. Hatinya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hanya mulutnya saja, ya. Terus berikutnya, setelah mengenal Kristus, ya, apalagi setelah tahu harus hidup baru, harus menjadi manusia baru karena mengenal Kristus ini. Coba kita lihat, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah sendiri. Ya, lewat apa ya? Lewat firman-Nya itu tadi. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa lewat firman-firman-Nya, itu akan datang kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan selalu akan menjadi seperti Yesus, punya keinginan mau betul-betul berpikiran seperti pikiran Kristus, berperasaan seperti Kristus, ya. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendaknya kita. Jadi ada 10 poin ini, ya, dari yang dibaca PR tadi. Itu yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia baru ini. Kita harus bagaimana, ya? Coba kita lihat. Yang pertama, harus meninggalkan kehidupan lama, ya, yang kayak dunia itu sudah kita tinggalkan, yang membinasakan karena nafsu yang menyesatkan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kita harus berani meninggalkan tubuh ini loh, ya, meninggalkan kedagingan kita. Kita harus praktek, harus berani melangkah meninggalkan kedagingan kita. Waduh, sulit, ya, sulit, tetapi kita harus belajar untuk meninggalkan kedagingannya kita ini. Terus berikutnya yang kedua, dibarui dalam roh dan jiwa. Kalau rohnya karena menerima Kristus, roh kita dipulihkan, ya, penuh dengan Roh Kudus di hati kita waktu memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kita harus menjaga hati kita ini kudus, ya. Tapi pikiran ini masih belum. Pikiran tuh bagiannya kita yang melakukan. Karena pikiran, perasaan, kehendak ini kita sendiri yang harus berani mengubah, ya. Seperti dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemboran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa membedakan yang baik, yang berkenan, ya. Karena yang baik itu belum tentu berkenan. Yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini bukan bim salah bim lalu kita bisa jadi seperti Yesus, tetapi langkah demi langkah, ya, kita lakukan. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Jadi setiap saat kita ini mengalami perubahan, dibaharui dalam pikiran kita, ya. Kita belajar berperasaan dan berkehendak sesuai dengan kehendaknya Yesus. Kalau kita lihat di TV, aduh menjengkelkan, apalagi yang terjadi di Surabaya, bagaimana tempat ibadah
di bom kayak begitu, rasanya enggak terima kita. Apalagi di WA yang menjengkel-jengkelkan itu. Rasanya kalau kehendaknya saya ya, kok enggak digites-gites ya? Ya, rasanya begitu, ya. Tetapi Tuhan maunya lain. Tuhan tidak mengendaki begitu. Kita harus mendoakan supaya orang itu bertobat. Aduh, rasanya itu sulit ya, tapi kita harus praktek. Harus berani melangkah kita mendoakan supaya mereka itu bertobat, ya. Supaya Tuhan ya menjamah untuk mereka dipanggil seperti Paulus di akhir zaman. Ya, lalu berikutnya yang ketiga, telah diciptakan jadi manusia baru yang menurut kehendak Allah akan kebenaran dan kekudusan. Sehingga kita lebih mengerti akan kebenaran dan kekudusan, menjaga kekudusan kita. Dan makin mengerti tentang kebenarannya Tuhan. Lewat apa ya? Lewat firman-Nya, ya. Dan terus menerus diperbaharui. Jadi perbaharui bukan cuma hari Minggu saja, tapi terus menerus setiap saat. Itu kita memperoleh pembaharuan mengenai kebenaran dan kekudusan menurut gambar siapa? Gambar Khaliknya, yaitu gambar Tuhannya, yaitu gambarnya Tuhan Yesus sendiri. Karena kita mau menjadi seperti Yesus, jadi kita harus menuju ke sana untuk menjadi seperti Yesus ini, ya. Terus berikutnya, buang dusta, jangan marah sampai matahari terbenam, itu jadi dosa. Boleh marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam masih marah terus, disimpan sampai besok, sampai lusa, sampai 1 minggu, 1 bulan terus masih marah, ya, tidak bisa. Itu akan jadi dosa dan jadi kanker, ya, jadi kanker itu yang simpan akar pahit. Terus berikutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan kita memberi kesempatan kepada iblis. Seperti dikatakan di 1 Petrus 5:8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Yaitu orang yang membuka hati, yang masih nyimpen marah, nyimpen kedengkian, nyimpen iri hati, menyimpan sakit hati. Karena hatinya belum kudus. Padahal tadi dikatakan mesti tahu loh ya tentang kekudusan itu, sehingga kita menjaga kekudusan hati kita. Jadi jangan sampai singa ini, iblis ini menerkam kita, mempengaruhi kita dalam pikiran, terutama kehendak. Ya, ini yang akan mempengaruhi kita. Jangan mau, tolak ini. Dikatakan lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada janji-janjinya. Itu ya dan amin firman-firmannya ini. Jadi jangan sampai tidak percaya. Apa iya ya? Apa benar ya? Oh benar, firman itu pasti benar, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua, bukan cuma di sini saja, tapi di seluruh dunia. Timur Tengah itu sudah parah, ya. Kalau mengikut Yesus tidak mau menyangkal lalu diputus kepalanya begitu aja, ya. Lalu juga yang di negara-negara yang tertutup itu, waduh, teraniaya lebih berat. Kita ini masih puji Tuhan, kita masih bisa ibadah di sini dengan bebas meskipun didiskreditkan, ya. Tapi dikatakan berjaga-jaga, ya, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Karena itu banyak doa syafaat kita ini penting untuk supaya punya iman yang teguh, tidak meninggalkan Yesus. Karena aniaya lalu lari meninggalkan Yesus. Karena kekuasaan, kepingin kedudukan, lari meninggalkan Yesus. Karena kekayaan, kepingin kaya, lari meninggalkan Yesus. Jangan, ya. Upah kita itu di sorga luar biasa yang sudah disediakan Tuhan. Jangan kita menjual Tuhan Yesus ini. Makanya harus dilawan ini dengan iman yang teguh. Berikutnya, jangan mencuri, tapi bekerja keras, ya, dapat memberikan pada yang kekurangan. Paulus mengatakan jangan makan rotinya orang lain, ya. Kita harus bekerja untuk mendapatkan
pendapatan, sehingga kalau lebih kita bisa membantu orang lain. Karena firman mengatakan, berilah maka kamu diberi, berilah maka kamu diberi. Ya, jangan mencuri. Mencuri bukan cuma mencuri materi, mencuri waktu itu juga mencuri. Ya, contohnya di sini tidak ada, mesti di lembah pujian. Ya. Kalau waktunya makan kan diberi kesempatan keluar atau makan di tempat, bawa sangu. Kalau tidak bawa sangu mereka biasanya keluar makan di tempat. Kalau dulu disediakan, ya. Kalau dulu disediakan sama gereja, tapi lama-lama itu bosen, ya. Bosen, lebih baik dikasih uang aja makan sendiri. Ya sudah, dikasih uang makan sendiri. Makan waktunya 1 jam, keluar jam 12, baliknya jam berapa? Jam 1 mestinya. Tapi kadang sampai setengah 2. Sekalian jemput anak, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang terus bablas tidak balik. Ya. Itu sama dengan mencuri waktu. Ya, Tuhan yang lihat bagaimana kita kerja. Ya, jangan mencuri, tapi kerja yang keras, kerja yang sungguh-sungguh, apalagi pelayanan, ya full time di gereja. Itu pelayanan, bukan untuk sesuap nasi. Tidak lagi, sudah kita memang mau melayani Tuhan. Sehingga kita bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga kita kalau dapat materi bisa membantu orang yang kekurangan. Berikutnya, pakai perkataan yang baik untuk membangun. Tadi dikatakan Pak Arifin, kingdom mandate, ya, mandat kerajaan Allah. Ini amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tugas ini, ya, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Maka diajar tentang apa yang kita sudah terima, itu diajarkan kepada orang-orang yang jadi murid kita atau yang kita menangkan, ya. Harus dengan perkataan yang lembut, ya, yang baik, sehingga orang akan tertarik. Nah, tapi kalau ngomongnya kasar-kasar, ya bagaimana orang mau bertobat? Tidak mungkin, ya. Tapi kita memakai kata-kata yang baik untuk membangun orang lain. Berikutnya, kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Waktu dibaptis sudah punya Roh Kudus dalam hati kita. Waktu penyelamatan oleh Roh Kudus, maka jangan mendukuhkan Roh Kudus seperti dikatakan Yesaya ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia, yaitu Tuhan, berubah menjadi musuh mereka, dan Tuhan sendiri akan berperang melawan mereka. Jangan kita lalu mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, karena kita tidak lagi menjaga kekudusan kita. Ya, mau seenaknya saja bekerja, bisnis, usaha, pelayanan, sama dengan orang-orang dunia. Ini tidak pantas, ya, sudah tidak pantas lagi yang dilakukan itu. Jadi kita harus berbalik kehidupan kita, jangan mendukakan Roh Kudus. Nanti sampai Tuhan menjadi musuhnya kita. Jangan sampai itu terjadi, ya. Terus berikutnya yang ke-9. Buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan segala kejahatan. Ini harus dijauhkan. Sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Ya, sudah tidak ada lagi kepahitan, kegeraman, sudah tidak ada marah. Marah boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam masih marah. Harus diselesaikan, maka kemarahannya hilang. Pertikaian, apalagi memfitnah-fitnah. Sekarang kan banyak itu hoax yang memfitnah, ya. Dan segala kejahatan yang dilakukan ini harus dibuang. Sudah tidak ada di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada sudah. Harus jauh-jauh. Lalu yang ke-10, hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, seperti Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni kamu. Seperti dikatakan ajaran doa Bapa kami oleh Yesus, Matius 6:12, ya, dikatakan kita harus mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni seperti juga kami diampuni, ya. Terus yang ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga itu juga mengampuni kamu. Ya, jika kamu mengampuni, Bapak yang di sorga juga mengampuni. Terus ini ada ceritanya Petrus. Coba kita lihat Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku ini harus mengampuni saudaraku ini jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Mungkin kita juga, aduh, ini pekerja ini kok terus saja salah-salah yang sama ya. Sudah dikasih tahu ya, tidak boleh telat loh. Kalau sudah makan siang itu masih terus saja curi-curi waktu, masih telat-telat terus ya. Rasanya bosan ini orang memberitahu ya. Tapi dikatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kita dipanggil Tuhan loh, itu baru selesai. Kita tidak ada mengampuni lagi. Tapi selama kita belum dipanggil Tuhan, ini yang sama terus ya. Terus ya dikasih tahu, terus dikasih tahu. Apalagi kalau anak ya, sama dengan anak saya, sudah dikasih tahu ya, mesti taat aturan ya. Kalau pagi itu loh, bangun tidur tuh, tempat tidurnya itu dibersihin yang rapi. Rapi 2-3 hari, 1 minggu saya intip lagi, sudah amburadul lagi. Ya ini terus-terus saja, terus salah yang sama kan, ya. Tapi ya terus dikasih tahu, ya mengampuni, tapi ya terus dikasih tahu. Karena kamu tidak taat ya sama mama, suruh bersihin tempat tidurnya aja terus. Kalau sudah mama tidak marah, terus sudah amburadul. Sekarang tambahan 1 minggu 1 kali nyapu ngepel kamarnya sendiri ya. Jadi kita juga harus mendidik, ada resiko yang harus ditanggung ya. Kalau kita salah, itu kita menanggung resiko loh. Ada resiko-resiko yang kita harus tanggung. Begitu juga dengan Tuhan ya, Bapak surgawi. Ada resiko yang harus kita tanggung kalau kita tidak nurut firman-Nya. Kita menyalahi firman-Nya. Kasihlah musuhmu. Ya, kalau dia lapar kasih dia makan. Kalau dia haus kasih dia minum. Ini baru tetangga, bukan musuh. Ya, tapi kadang-kadang kan menjengkelkan tetangga ini, ya. Kalau tanaman saya tumbuh lalu agak pergi ke tempatnya dia gitu, karena batasnya tembok. Waduh, langsung dia ambil arit atau parang, potongin. Terus potongannya itu langsung dijatuhkan di tempat saya. Ya. Gitu tingkahnya. Tapi ya puji Tuhan, saya suruh orang saya bersihkan. Lalu setiap kali itu ada pohon yang menjulur-julur, itu tanaman yang biasanya digantung lalu menjulur sampai ke bawah sekali, itu tanaman itu. Itu dia taruh di batasnya, di temboknya saya. Aduh, lah itu kalau menjulur kan juga ke saya. Sampai bisa masuk di dalam langit-langit saya itu banyak sekali. Ternyata itu ya sudah saya suruh potong aja. Apa dibuang ke sana juga? Nggak usah, sudah kita buang sendiri aja. Ya. Jadi ya kita harus jadi saksi. Kalau kita balas gitu, kan sama saja kita dengan orang dunia. Ya. Jadi kita tidak bisa jadi saksi. Karena tidak mengampuni 70 kali 7 kali. Karena ayat 35 ini mengatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu loh. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ya. Oh ya, bilangnya, ya aku sudah lupa, aku sudah mengampuni. Tapi ternyata masih nyimpan di dalam hatinya. Ini Bapak yang di surga juga tidak mengampuni kalau kita tidak mengampuni. Ya. Yang penting sekarang ini dari 10 poin itu kita lakukan, kita menjadi manusia baru, itu tidak langsung ya, tetapi kita mau langkah demi langkah melakukannya. Dan yang penting kita mau bertindak, kita mau praktekkan di dalam kehidupannya kita. Kalau tidak praktek mematikan kedagingan ini, ya agak sulit, tetapi kita harus belajar. Kalau tidak bisa. Tidak bisa kita mengalahkan, kita tidak bisa jadi saksi akhirnya. Ya, mungkin sudah saya pernah saksikan di sini dulu ya. Bagaimana saya membangun di seberang rumah, lalu yang kabelnya tetangga karena
bangunan ini diapit sebelah kiri gang, sebelah kanan juga gang. Itu orang-orang banyak itu yang tinggal, yang kontrak satu are lalu bangun rumah sendiri, ya, sehingga kabel dari gang sebelah sini bisa melintang di dalam arealnya saya, di rumah saya, di halaman, pergi ke sebelah sana, ke gang sebelah sana, lalu pakai diikat lagi di tiang besi tempat saya, ya, di belakang, di halaman belakang. Lah ini kalau lecet kan besinya bisa nyetrum, ya. Itu anak-anak saya kan banyak. Lah kalau main-main di situ, pegang ini nyetrum. Waduh, gimana ini? Menjengkelkan. Jengkelkan apa enggak? Jengkelkan, ya. Tapi mau praktek enggak ini? Yang mau menjadi saksi ini mau praktek, ya kita mengalahkan kedagingannya kita. Jadi saya suruh tukang saya, sudah ginilah, kamu putarkan ke belakang sana, itu saya sudah hitung. Oh, kira-kira 3 meter baru kamu sambung dengan kabelnya kita lah. Jadi supaya tidak melintang di sini, tapi lewat di belakang situ, lewat tembok. Ya sudah. Terus sudah selesai. Oh sudah Bu. Esokan harinya saya tanya. Lalu tukang yang lain bilang, iya Bu, habisnya 20 meter. Loh, masa segitu aja kan 3 meter kok 20 meter. Iya Bu, yang tetangga di situ saya minta 4 meter. Jadi ya terpaksa dikasih 4 meter. Terus yang situ saya juga 4 meter. Lalu yang gang sebelah sini saya juga minta 4 meter. Jadi ada 4 orang 4 meter. Ya kan sudah 16 ya. Terus yang itu ya 20 betul deh. Itu gimana Bu? Kan enggak bener ini. Sudah biarlah, kita kan punya kabelnya masih ada toh, biar aja. Kan firman mengatakan, berilah maka kamu diberi. Lah kamu tadi kan disuruh kerja keras. Supaya apa? Kalau punya kelebihan bisa memberi orangnya kekurangan. Kalau kita lihat, itu orang-orang dari Karangasem itu kurang mampu, ya, enggak punya, ya biarlah. Sudah enggak apa-apa, kasih, ya. Tapi bukan itu aja yang saya alami. Dari gang sini maupun gang sana, ya, datang ke tempat pembangunan. Saya minta semennya. Kalau minta, oh ya gitu, sama tukang diizinkan. Mungkin bawa 1 ember atau bagaimana. Enggak, 2 sak. Ini ngerampok ini, ya. Jadi jengkel apa enggak? Jengkel, ya. Tapi loh semennya itu bertumpuk-tumpuk, ada berapa puluh, ya. Sudah biarlah. Ya, saya bilang, berilah maka kamu akan diberi. Sudah begitu aja, ya. Terus lagi anak pemuda-pemuda dari sebelah sana. Ini pegawai saya bilang, Bu, coba lihat lu, Bu, lihat. Keluar, Bu. Saya keluar. Saya lihat 4 pemuda ambil kayu yang panjang 3 meter itu, ya, dibawa satu. Jadi ada 4 lonjor kayu dibawa masuk ke gang sana. Aduh, puji Tuhan, ya. Sudah, biar sudah, berilah maka kamu akan diberi. Gitu, ya. Terus yang dari gang sini lompat pagar, ya. Padahal pagarnya sudah tinggi, tapi dia naik dari rumahnya, dia itu naik genteng. Dari genteng itu dia langsung bisa naik ke tingkat 2 di tempat saya. Lah saya lihat, loh kok ada baju merah itu ngapain di situ, ya? Saya langsung nyebrang, saya cari, Pak, ngapain Bapak naik ke situ? Mau ngapain? Saya mau cari burung. Loh, mana ada burung di tempat bangunan itu, ya? Kan enggak masuk akal gitu. Aduh, puji Tuhan, haleluya, ya. Jadi ya sudahlah, biar mencari burung, ya sudah biar dah. Pak, saya paling itu mau lihat ada apa aja ini di atas ini yang bisa diambil, kan gitu, ya. Jadi ya biarlah, mau ambil apa situ silakan diambil, ya. Sebentarnya lagi juga yang di sebelah sini, gang sebelah sini, itu yang tidak membangun tembok sendiri, hanya pagar ini langsung disosor gini jadi rumahnya. Sehingga kalau ini retak, kan airnya masuk ke situ, itu dia marah-marah. Ini bagaimana ini? Gara-gara situ bangun, ya. Datang ke saya, gara-gara situ bangun ini. Lalu tempatnya saya retak ini, basah semua, airnya masuk. Loh, salahnya Bapak toh, kenapa tidak bangun tembok sendiri kalau bangun rumah? Kok di pagarnya saya nyosor, ya. Jadi ya,
Aduh ya sudahlah, saya panggil tukang saya. Aduh itu tolong, ya kan bukan salahnya kita Bu. Sudahlah, tembelen. Kita kan punya semen, punya pasir. Sudah ditembel sama pembantu saya. Ya, lain kali apalagi gitu yang rusak di tempat dalam situ, dia panggil sendiri tukangnya. Sini gitu. Lalu dia, saya loh Bu disuruh memperbaiki rumahnya. Gimana nih? Ya sudah, enggak apa-apa, sudah kasih aja, diperbaiki aja. Berilah maka kamu diberi. Ya, sudah begitu aja toh. Kan ini firman mengatakan, pakailah mamon untuk membangun persahabatan, ya. Jadi saya mau baiklah sama orang yang menjengkelkan. Itu orang Madura, ya. Lalu dia ini jual apa itu? Jual sate. Waduh, gini aja deh. Orang di kampung 2 ini sudah menjengkel-jengkel kan ya. Sudah gini aja, terus saya tanya, satenya berapa toh Pak? 8.000. Lah kalau sama lontongnya 10. Ya sudah gini, saya pesan satu keluarga di sini, enggak tahu berapa ya keluarganya, sama yang di gang sana enggak tahu berapa. Bapak hitung, pokoknya satu keluarga 30 sate aja. Ya 30. Jadi untuk satu keluarga 30 sate, nanti saya bayar sama Bapak. Wah seneng dia, kan dapat duit ya. Makanya membangun persahabatan dengan mamon ya. Jadi saya suruh lakukan, dia yang ngitung 31 Bu. Iya enggak apa-apa, sudah kasih semua. Akhirnya sudah dibagikan. Jadi baik yang namanya Bapak ini sudah enggak panggil-panggil tukang saya ya untuk memperbaiki rumahnya. Terus baru-baru itu sudah setahun ya berlangsung. Lalu baru-baru ini kan naikkan Tuhan Yesus ya, kenaikan Tuhan Yesus, saya datang ke situ lagi. Bapaknya enggak ada, lagi ke Jawa katanya gitu. Loh kan mau lebaran ini. Mau apa katanya? Gini loh Bu, saya ini mau pesen satenya lagi. Ya masing-masing 30 kayak dulu itu loh Bu ya. Nanti sudah satu keluarga sini, keluarga situ kasih lagi. Ngapain kok kasih-kasih Bu? Karena hari ini nih hari rayanya saya. Hari rayanya Tuhan saya naik ke sorga. Oh iya ya, Nabi Isa tuh iya. Jadi kan pelan-pelan kita nih menjadi saksi ya. Jadi akhirnya dia oke, berapa? Sudah hitung sendiri. Dulu kan 31. Terus baru-baru ini dia datang. Pembantu saya bilang, "Tante, itu bagaimana loh? 45 loh. Ya enggak perlu itu dikasih semua. Ini mumpung ini. Sudah biarlah, berilah maka kamu akan diberi ya." Jadi itu yang kita lakukan. Kita mau praktek apa enggak? Mau mematikan kedagingan kita, jengkel ya. Tetapi ya kita mau melakukan firman. Kita mau menjadi manusia baru. Sampai orang-orang di gang-gang itu melihat menjadi saksi itu betul-betul, supaya kita betul-betul menjadi saksi baik kepada Banjar, baik kepada orang-orang di kampung kiri dan kanan ini ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajar kami untuk kami selalu menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami benar-benar mau menjadi seperti-Mu Yesus. Sehingga kami benar-benar mau mengalami menjadi manusia baru itu. Terima kasih ya Bapa. Mampukan kami Roh Kudus. Tuntun kami selalu. Sehingga kami boleh ikut ambil bagian di dalam kingdom mandate maupun di dalam ekspansi tahun ini ya Bapa. Sehingga kami boleh berkembang-kembang dan boleh benar-benar menjadi saksi hidup. Karena kami mau menjadi manusia baru seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.